Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murtafin Aziz, Sarjana Pendidikan Agama Islam, Guru Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Madiun sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PEK 2 LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Selasa 28 Januari tahun 2025, akan melaksanakan kegiatan mungkin pembuatan video pembelajaran di kelas 11 dengan materi yaitu bentuk keimanan dengan menjaga lisan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, semangat, luar biasa, Istiqomah. Allahu Akbar. Jaya, jaya, yes. Alhamdulillah, kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kepada kita semuanya banyak kenikmatan, khususnya adalah kesehatan dan umur panjang. Wabil khusus yaitu nikmat iman, Islam, ihsan. Kita syukuri bersama-sama dengan membaca doa. Marilah kita sejenak menundukkan kepala dan mengangkat tangan. Kita berdoa bersama. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas, saya mohon untuk memimpin doa di depan. Silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, namanya kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirni waliwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga doa-doa kita tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma
Amin. Untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita, marilah kita membaca bacaan zikir, tasbih, dan membaca sholawat. Sholawat badar. Kita baca bersama-sama dengan ikhlas. Mulai abada. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya sholawat badar. Salatullah salamullah la dhaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah. Aku Indonesia Raya kemarin mana? Lagu Indonesia Raya. Allah sholli ala Muhammad. Baik. Kita sudah berdoa dan membaca bacaan zikir tasbih ditambah dengan membaca sholawat. Selanjutnya bentuk kita mencintai tanah air Indonesia. Marilah kita membaca atau melakukan lagu Indonesia Raya. Mari semuanya untuk berdiri sejenak. Silakan. Untuk cinta bisa dipandu menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Sinta yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pagi hari ini. Semoga negara kita menjadi negara yang maju, negara yang bisa menjadi badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma.
Amin. Selanjutnya, Pak Aziz ingin mengetahui kehadiran Anda semuanya. Nanti tolong yang dipanggil bisa angkat tangan. Yang lagi mengucap hadir, kalau perempuan hadiroh. Pertama, Adinda, Alfira, Aufa, Cefas, Dafa, Diska, Edo, Emilia, Farah, Fawas, Feriska, Hafiz, Hilwana, Inesha. Alhamdulillah semuanya hadir. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dan bisa melaksanakan kegiatan menuntut ilmu pada hari ini dengan baik, dengan niat yang tulus ikhlas karena mengharap Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk selanjutnya kita menuntut ilmu dengan berniat bersama karena Allah Subhanahu wa taala. Tolong ditirukan Pak Aziz niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin fardalillahi ta'ala. Saya berniat untuk menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim karena Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ucapan niat tadi tolong dimasukkan dalam hati masing-masing. Karena innamal amalu biniat. Hadis Nabi, sesungguhnya semua pekerjaan atau ibadah itu harus dilandasi dengan niat. Dan niat itu fil qalbi, tempatnya ada di dalam hati. Dibantu dengan fil lisan, yaitu dalam lesan. Ketika kita niat dalam lesan, maka harus pakai hati. Akan tetapi kalau hanya lesan tanpa hati, maka belum dinamakan niat. Apapun ibadah semuanya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita harus bangga bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada materi yang harus kamu dengarkan, yaitu tentang apa? Menjaga lesan. Jadi menjaga itu berat apa mudah? Berat ya? Ada yang merasa mudah? Menjaga apa yang mudah? Menjaga hati mudah. Apa menjaga diri sendiri? Apa menjaga apa? Jadi menjaga itu kebanyakan Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. baik, ada iklan lewat ya. Kita lanjut. Jadi menjaga itu sangat berat sekali karena itu adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga. Kalau kita tidak bisa menjaga, maka berarti kita tidak lulus, tidak berhasil. Semua yang diberikan kepada kita dari Allah itu amanah atau titipan. Kalau kita bisa menjaga dengan baik, kita lakukan dengan baik, maka semua itu nanti kebaikan akan kembali kepada kita. Tidak hanya di dunia sampai di akhirat nanti. Khususnya adalah
kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Jadi anggota tubuh kita itu sangat banyak sekali, ya. Salah satunya adalah kita harus bisa menjaga yang namanya adalah lisan atau mulut. Karena mulut itu digunakan untuk banyak hal. Pertama untuk apa? Berbicara, pakai mulut. Terus untuk makan. Terus untuk minum. Apalagi? Bernafas. Bernafas. Apalagi? Untuk berias. Hah? Bernyanyi. Atau marahi orang ya. Mengaji, banyak hal. Jadi banyak manfaatnya dan banyak mandorotnya juga pastinya ya. Sesuatu itu kalau banyak manfaatnya berarti kita harus bisa menghindari mandorot, kejelekan-kejelekan yang nantinya harus kita hindari. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita tidak bisa 100% menjaga dengan baik. Pasti suatu saat kadang kita lupa dengan amanah dari Allah itu supaya kita bisa menjaga lisan dengan baik. Kadang keceplosan, berbicara yang nggak baik. Kadang kita merasa jengkel ke orang, akhirnya apa? Mengucap yang nggak baik. Atau memanggil dengan sebutan nama yang nggak baik. Seperti itu. Pernah kalian? Hah? Sering? Ini rasanya gimana? Kalau kita berbicara nggak baik itu ada rasanya nggak? Hah? Bersalah. Kalau kamu merasa bersalah berarti itu termasuk dosa kan? Kita merasa bersalah berarti kamu melakukan pelanggaran. Pelanggaran dari Allah yang mana itu harus dihindari. Kalau kita bisa menghindari itu, berarti kita harus bisa menjaga dengan baik. Dengan cara kita harus bisa berbicara atau melakukan perbuatan-perbuatan yang lewat lisan itu dengan baik. Jadi bisa kita lakukan dengan apa yang kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita itu biasa mengucap yang jelek, tidak mengucap jelek itu merasa juga berat karena kebiasaan jelek. Tapi kalau kita kebiasaan mengucap baik, tidak pernah mengucap jelek, kok kita mengucap jelek satu pun, walaupun tidak lengkap ya, ada niat sedikit tapi tidak jadi, itu merasa kita bersalah. Maka dari itu tinggal kita sendiri bagaimana menyikapinya. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, tolong harus dijaga ucapan itu. Paham semuanya? Dengan salah satu cara supaya kita bisa menjaga lisan itu caranya apa? Membaca? Banyak membaca zikir. Salah satunya adalah zikirnya apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mudah apa sulit baca istighfar? Ini kuncinya kalau kita salah, walaupun sekali dua kali, tolong harus dibaca bacaan zikir, bacaan astaghfirullahaladzim seperti itu. Tapi kalau kita bisa mengucap ucapan yang baik, sering nggak mengucap ucapan yang baik? Kita ketika ada orang yang bertanya, kita jawab dengan kebaikan. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengucap kebaikan. Pernah nggak? Hah? Kalau kamu mengucap ucapan yang baik, seperti kamu ya ada orang yang salah, kamu kasih tahu supaya orang itu sadar. Terus ketika ada orang yang ada orang yang mengucap ucapan yang jelek, terus kamu kasih tahu, nggak boleh seperti itu. Pernah nggak? Boleh nggak kita ngasih tahu ke orang lain? Tapi jangan sampai lupa ya, harus kita memperhatikan diri sendiri dulu. Jadi sebelum kita mau ngoreksi orang lain, maka koreksilah diri kamu sendiri. Kenapa? Karena ngoreksi diri sendiri itu sulit, ya. Itu penting, lebih penting daripada ngoreksi orang lain. Kalau kita sudah ngoreksi diri sendiri dengan baik, tinggal kita boleh
mengoreksi orang lain atau mengingatkan orang lain supaya orang lain itu tidak salah. Nah, ini itu bentuk apa? Kita menolong orang supaya menjadi orang yang baik. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempelajari tentang bab menjaga lisan, selanjutnya tolong dibuka di HP masing-masing. Saya kirim link untuk materinya. Tolong dibuka, nanti ada di situ materi tentang menjaga lisan. Semuanya segera dibuka ya. Linknya segera dibuka di HP masing-masing, materi tentang menjaga lisan. Nanti di situ juga ada video YouTube, nanti bisa dilihat, didengarkan dulu, dipelajari. Nanti kalau ada yang belum paham bisa bertanya. Ya, silakan. Sekarang. Bisa dibuka. Linknya. Ini. Sudah dibuka semuanya? Ya, ini waktu untuk literasi ya. Jadi literasi itu digunakan untuk membaca. Anak-anak harus rajin membaca karena dengan kita sering membaca, kita dapat ilmu dari apa yang kita baca itu. Tolong dilihat di HP masing-masing, nanti kalau ada yang masih belum paham bisa ditanyakan. Gimana anak-anak, sudah paham? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Pastinya dari beberapa anak ada yang sudah paham, ada yang belum paham. Dari bab materi yang ada di link yang ada di buku di HP masing-masing. Itu juga ada video tentang perintah untuk menjaga lisan. Baik, literasi saya akhiri. Terus selanjutnya mari kita memberi waktu untuk bertanya. Dari kalian semuanya saya kasih kesempatan untuk bertanya 3 anak. Yuk. Yang bertanya nomor 1. Ya, yang keras. Fawaz gimana? Baik, saya akan bertanya, mengapa kita diwajibkan untuk menjaga lisan? Ya, pertanyaan dari Fawaz. Mengapa kita diwajibkan untuk menjaga lisan? Ya, ini pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Baik. Pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain? Ya. Bagaimana cara supaya bisa menjaga lisan supaya tidak menyakiti orang lain ya? Ya. Bagaimana caranya supaya kita nantinya menjaga lisan supaya tidak menyakiti orang lain? Pertanyaan yang ketiga. Mari. Apa sih Pak hikmah ketika ada orang yang bisa menjaga lisan dengan baik? Ya. Pertanyaan ketiga adalah apa hikmah ketika ada orang yang bisa menjaga lisan dengan baik? Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari pertanyaan tadi 1, 2, 3. Mari kita membuat kelompok ya. Membuat kelompok, kita bahas sebentar pertanyaan itu tadi. Nanti pertanyaan dari Fawaz nanti bisa dibahas atau didiskusikan oleh kelompok lainnya. Jadi ini saya buat 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Ini kelompok 1, pertanyaan kelompok 1 nanti dibahas oleh kelompok 2.
Ya. Kelompok 2 membahas pertanyaan kelompok 3. Kelompok 3 membahas kelompok pertanyaan dari kelompok 1. Baik. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, mari kita diskusi sebentar dari 3 kelompok itu. Kelompok 1 bisa didiskusikan nanti kalau sudah mendapatkan jawaban yang baik bisa dipresentasikan di depan. Mari. Kelompok 1, kelompok 2, ayo bisa menghadap temannya sebentar dulu. Menghadap temannya, dilihat temannya ngantuk apa enggak. Jangan sampai ada yang ngantuk. Jangan sampai ada yang hilang. Nanti kalau hilang bahaya. Ya, yang maju tidak harus yang bertanya tadi, boleh yang lainnya. Yang penting nanti bisa menjelaskan di depan. Nanti nyalakan kalau sudah bisa. Gimana pertanyaan sudah dibahas semuanya? Kelompok 1 sudah mendapatkan hasil belum? Kelompok 2 sudah dapat. Kelompok 3? Kelompok 3 sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi? Sudah. Boleh ini tidak ada surut ya? Boleh yang maju pertama dari kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Untuk penyingkat waktu, ini karena kelompok 1 belum selesai untuk mencari jawabannya. Kelompok 2, ya, kelompok 2 dulu ya, yang membahas pertanyaan dari pertanyaan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang isinya pertanyaannya adalah mengapa pentingnya menjaga lisan. Oke. Pentingnya menjaga ucapan dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, sesama dan masyarakat. Adanya manfaat dalam menjaga ucapan adalah ucapan dianjurkan dalam keseharian bagi muslim yang sudah mukallaf atau telah dewasa. Ucapan mendatangkan beberapa kebaikan sebagai berikut. 1. Meminimalkan munculnya pertengkaran dan perselisihan. 2. Munculnya perdamaian dan cinta antar sesama manusia. 3. Mencegah terjadinya perang dan adanya korban jiwa. Cukup sekian jawaban dari pertanyaan nomor kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Selanjutnya bisa perwakilan dari kelompok 3 ya. Perwakilan dari kelompok 3 bisa maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Ayo, kelompok 2.
Yuk, segera perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan. Siapa yang mau maju, ayo segera. Tolong diperhatikan ya, dari kelompok 1 dan 2. Ini kelompok 3 mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ayo. Pertanyaan dari kelompok 1 adalah sebutkan bagaimana cara menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Untuk menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain bisa berpikir sebelum berbicara menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, menghindari gosip dan ucapan negatif, berempati, berbicara dengan jujur dan benar, menghindari perkataan yang menyakiti, dan berbicara dengan lemah lembut. Gimana pertanyaan dari kelompok 2? Sudah bisa diterima? Ya. Kalau sudah bisa diterima, ditutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Baik. Untuk menyikat waktu langsung perwakilan dari kelompok 1 bisa maju ke depan. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa hikmah dari menjaga lisan. Jadi yang pertama, menjaga kerukunan antar umat. Yang kedua, dapat menjaga perasaan dan hati teman-teman. Kemudian yang terakhir, dapat mempererat tali silaturahmi. Terima kasih. Gimana? Bisa diterima kelompok 3? Ya. Terima kasih perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah merepresentasikan presentasi di depan menjawab pertanyaan dari 3 anak tersebut. Semoga dengan diskusi kalian dan maju ke depan untuk membahas pertanyaan tadi bisa difahami dan diamalkan ya. Tidak hanya kita hanya mendengarkan, tapi yang penting mengamalkan. Bagaimana kita bisa menjaga lisan dengan baik. Kalau kita sudah bisa menjaga lisan dengan baik, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, ya. Terus kalau kita sudah bisa menjaga lisan dengan baik dan tidak menyakiti hati orang lain, berarti kita nanti akan mendapatkan hikmahnya atau manfaatnya. Baik, ini Pak Aziz ingin menambahi tentang pendalaman materi tentang menjaga lisan. Tolong bisa dilihat di depan. Bisa dinyalakan. Supaya tidak ngantuk ya, untuk menunggu sudah kelihatan. Perhatikan untuk anak-anakku semuanya. Jadi pembahasan hari ini yaitu kita mempelajari supaya kita bisa menjaga lisan dengan baik. Itu adalah bentuk keimanan. Ya, bentuk keimanan. Karena kalau kita bisa menjaga lisan berarti iman kita kuat. Ya. Melalui menjaga lisan. Jadi materi keimanan melalui menjaga lisan. Jadi iman itu banyak sekali ya macamnya, cabangnya. Ya, selain menjaga lisan apa, anak-anak? Menjaga pandangan juga, terus menjaga kebersihan, menjaga hati, banyak ya. Jadi ini perhatikan apa arti dari menjaga lisan ya.
Jadi semuanya harus paham apa arti dari menjaga lisan. Jadi arti menjaga lisan itu adalah menjaga lisan adalah membatasi ucapan yang keluar dari mulut. Berarti kita tidak boleh banyak berbicara kalau tidak ada manfaatnya. Bisa dipahami? Kalau sudah, kita harus menghindari perkataan yang tidak baik. Kalau kita bisa menghindari perkataan yang menghindari perkataan yang tidak baik, berarti kita juga bisa menjaga lisan itu. Terus jangan sampai menyakiti orang lain. Jadi ketika kita bisa menjaga lisan, berarti kunci kita satu adalah kita tidak boleh banyak ngomong kalau nggak ada manfaatnya dan menghindari ucapan yang nggak baik. Nomor 2. Yang ketiga, kita tidak boleh menyakiti orang lain karena menyakiti orang lain ini tidak hanya fisik saja, tapi dengan lisan itu juga kita bisa menyakiti orang lain, gitu ya. Pernah kamu lakukan nggak menyakiti orang lain dengan lisan? Pernah ya? Tolong yang pernah bisa minta maaf ke temannya. Salaman ke teman satu bangku. Minta maaf. Salaman. Minta maaf ya. Jangan sampai temannya, khususnya teman satu bangku, teman akrab, jangan sampai disakiti hatinya. Nanti kalau hatinya disakiti, itu nanti akan sakit, tidak ada obatnya. Terus, menjaga lisan merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang dianjurkan dalam Al-Quran dan Hadis. Ini dalilnya ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Ayo, abada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Coba artinya dibaca bersama. Prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Baik, perhatikan dari ayat ini tadi, ini kita diingatkan oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diberitahu oleh Allah. Jadi orang yang beriman, jadi kita kalau menjadi orang yang beriman, kita harus bisa menjauhi prasangka. Apa prasangka itu? Apa prasangka itu? Ada prasangka baik, ada prasangka jelek. Kalau prasangka jelek namanya apa? Su'uzon. Kalau prasangka baik namanya husnuzon. Yang dimaksud ini prasangka apa? Prasangka jelek, prasangka buruk. Jadi ketika ada perasaan gitu. Prasangka itu adalah perasaan yang ada di dalam hati atau yang ada di pikiran kita. Kalau ada sesuatu hal, jangan sampai kita langsung suuzon. Karena itu nanti bisa menjadi penyakit hati. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ini adalah prasangka jelek.
Jadi kita lebih baik ketika ada sesuatu yang nggak baik, kita harus prasangka baik saja supaya tidak menjadi penyakit hati. Terus di sini kita juga dianjurkan oleh Allah janganlah mencari kesalahan orang lain. Jadi ketika orang itu menyalahkan orang lain, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, padahal belum tentu salah, berarti orang itu nanti akan dimasukin penyakit hati juga. Ya. Jadi jangan sampai menyalahkan orang lain langsung. Kita harus selidiki dulu, teliti dulu apakah ini benar atau salah. Kalau itu nanti khawatirnya salah dibenarkan, benar disalahkan, seperti itu loh. Khawatirnya seperti itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati itu penting karena kita punya hati. Hati itu hanya satu, tolong harus dijaga. Terus setelah itu janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Menggunjing itu apa? Ini semua pakai lesan lah ya, menghibah atau kita mengolok-olok. Jadi ada orang yang kurang pas atau ada yang belum sempurna, terus kita olok-olok, kita jelek-jelekin. Lah, khawatirnya apa? Itu karma. Kalau nanti kembali ke kamu gimana? Apalagi kembali nanti yang dapat itu tidak hanya kamu, anak-anak kamu nanti, keturunan kamu juga. Itu hati-hati ya. Jadi kita tolong harus bisa menjaga semuanya ini. Terus kalau orang yang menggunjing ini seperti memakan daging saudaranya. Memakan daging saudaranya. Daging yang dimakan itu bukan daging yang lezat tapi daging yang busuk. Ya, daging yang busuk, dagingnya manusia bukan daging hewan. Ini daging manusia yang nantinya orang yang menggunjing itu mendapatkan ibarat seperti itu. Nanti di akhirat akan makan dagingnya saudaranya. Baik, tolong perhatikan ya. Di situ kalau orang itu merasa jijik, pasti orang itu tidak mau, tidak berani ya melakukan hal-hal yang nggak baik itu. Nih, selanjutnya pendalaman materi yaitu hadis menjaga lisan. Tolong ditirukan ya. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Artinya dibaca, selamatan manusia tergantung pada lisannya. Ya, jadi kunci orang itu nantinya akan selamat di dunia sampai di akhirat itu salah satunya adalah bisa menjaga lisan dengan baik ya. Bisa anak-anak semuanya? Insyaallah. Lisan kamu ada berapa? Satu. Tolong hanya satu dijaga dengan baik. Jangan sampai kamu biarkan mengucap yang enggak baik. Tolong tidak hanya mengucap saja. Salah satu ucapan jelek itu apa? Pengaruhnya apa? Pergaulan. Satunya apa? Lainnya apa? Makanan yang dia makan. Minuman yang diminum. Teman yang diajak ngomong. Terus pikiran yang dipikirkan. Ya. Terus apa lagi? Banyak hal setan yang mendekatinya itu. Jadi bahaya. Jadi setan itu sangat mudah sekali mendekati orang yang berbicara kotor. Di sini terus ada keutamaan menjaga lisan ya. Ada keutamaan menjaga lisan. Jadi kalau orang itu bisa menjaga lisan, ciri-cirinya adalah seperti sabda Rasulullah yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia mengatakan yang baik atau diam. Jadi orang yang banyak diam itu termasuk orang yang bisa menjaga lisannya ya. Ini ada nggak yang sering diam daripada banyak ngomong? Bukan berarti diam itu nggak mau berbicara, itu tidak ya. Ketika ada yang tanya tetap dijawab, tapi secukupnya, tidak panjang sama lebar gitu. Terus meraih kedudukan Islam yang paling utama. Jadi suatu saat Rasulullah ditanya siapakah muslim yang paling utama, beliau menjawab orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari perbuatan buruk kepada orang lain atau diri sendiri. Jadi yang pertama adalah lisan, yang kedua adalah tangan. Yang anggota tubuh ini tolong harus dijaga jangan sampai melakukan hal yang enggak baik. Terus dahsyatnya pengaruh banyak bicara ya. Ini tolong dibaca sendiri ya.
Maksudnya dasarnya pengaruh banyak bicara ini adalah maldorot, kejelekan yang didapat. Seperti itu. Jadi banyak berbohong, terus nanti akan menggunjing atau memfitnah dan lain sebagainya. Terus perintah menjaga lisan antara lain, ini kita diperintahkan untuk berkata baik atau lebih baik diam. Yang nomor 1 itu ringkasan ya. Tidak berbicara dusta atau palsu, tidak berkata kasar kepada orang lain, tidak menggunjing, tidak mengadu domba, memanggil orang tua atau siapapun dengan sopan. Terus menghindari perkataan yang batil atau kotor atau jorok, seperti itu. Ini perkataan sesuai tempatnya. Jadi tolong perkatalah pada tempatnya. Jadi jangan sampai kita di masjid berbicara yang kotor. Walaupun tidak di masjid juga tidak boleh kotor ya. Karena lisan harus dijaga, menjaga kehalusan tutur kata. Ini. Jadi kalau kita pengen berkata dengan halus atau tutur kata kita dengan baik, maka orang yang lisannya bermutu haruslah berkemampuan ya menghaluskan atau menjaga kata-katanya tidak menjadi duri atau tidak bagai pisau atau silat yang siap melukai orang lain, seperti itu. Terus menjaga lisan memiliki banyak hikmah. Tadi ada yang bertanya apa hikmah menjaga lisan? Ini salah satunya yang harus diperhatikan. Pertama adalah bisa menjauhkan dari perpecahan. Jadi adanya pembunuhan, adanya kekejaman atau keburukan apapun, ini salah satunya dari lisan, ya, dari lisan. Hanya ucapan, terus akhirnya sakit hati, akhirnya dibunuh, mutilasi, seperti itu. Ini auzubillahi min dzalik. Jadi kehidupan manusia ini tolong nanti kalau bisa kehidupan manusianya mengakhiri adalah malaikat Israel. Jangan diakhiri oleh manusia atau temannya atau keluarganya, seperti itu. Itu nanti kalau diakhiri selain malaikat Israel, maka ya termasuk mati yang tidak husnul khatimah, seperti itu. Salah satunya apa? Contohnya apa lagi? Bunuh diri, seperti itu juga. Ya, jangan sampai ya. Terus menjaga image diri, menyelamatkan diri dari dosa, menolak tipu daya setan, menambah kecerdasan akal, dan dijanjikan oleh Allah orang yang menjanjikan surga bagi orang yang bisa menjaga lisannya, seperti itu. Ya, penutup yang terakhir, tidak akan istiqomah iman seseorang sebelum istiqomah hatinya. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu apa? Langgeng atau terus-menerus kebaikannya. Dan tidak akan istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya. Jadi antara lisan dan hati ini tolong harus perhatikan. Ya, jadi kita harus lisan dijaga, hatinya nanti akan terjaga, seperti itu. Baik, syukuran kasiran anak-anak, terima kasih banyak atas perhatian dari materi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Sebelum Pak Aziz tutup, mari kita sejenak untuk membaca doa akhirul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Supaya tidak ngantuk, mari kita tepuk-tepuk ya. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes. Selanjutnya tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Saya akhiri ya, walaupun hanya tepuk-tepuk seperti ini untuk menghilangi stres dan ngantuk. Semoga semuanya sehat walafiat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.